Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menampilkan cara pengejaan Maple yang seharusnya tampil pada video pertemuan 3 bagian 1. Yang akan sebetulnya file Maple-nya di sini yang ditunjukkan adalah pertama penggunaan tangent tutor pada Maple atau tangent second tutor. Ini keduanya menampilkan window yang sama. Selanjutnya adalah menghitung kemiringan garis singgung kurva untuk fungsi x kuadrat min 2 di titik x sama dengan 2. Kita akan coba mengerjakan kembali soal yang tadi sudah ditampilkan. Nah, untuk menghitung garis singgung kurva pada Maple dengan melihat garis singgung tersebut sebagai limit dari garis sekant atau garis tali busur, kita dapat menggunakan dua tools yang ada pada Maple, dua tutor yang ada pada Maple. Di sini kita pilih calculus single variable, bisa kita pilih seconds, akan muncul pop-up window seperti ini, tapi pop-up window yang sama juga akan tampil kalau kita memilih tutor tangent. Ya, kita coba lihat, saya tutup dulu tadi, kita akan buka yang sama, calculus single variable, tapi sekarang kita pilih yang tangents. Tadi kita pilih second, ya. Nah, ya tampilannya sama saja. Yang pertama kita perlu memasukkan dulu fungsi yang akan kita cari, garis singgungnya atau kemiringan garis singgungnya, kemudian titik tempat garis singgungnya itu beda, kemudian ada increment. Increment ini kita masukkan untuk mengubah-ubah pergerakan dari titik Q-nya, ya, kan sebagaimana kita sudah bahas teorinya bahwa yang X sama dengan 1 ini menjadi titik P-nya, kemudian kita bisa memilih salah satu titik di dalam salah satu titik pada kurva sebagai titik Q, kemudian kita buat bergerak semakin lama semakin mendekati Q. Nah, pergerakannya itu langkah setiap pergerakannya ini diatur oleh increment-nya, mau seberapa jauh bergeraknya. Kalau di sini oleh Maple diberikan default-nya adalah setengah. Kemudian di sini juga diberikan number of iteration. Ini maksudnya bukan hashtag ya, tapi banyaknya iterasi. Default-nya adalah sebanyak 8, Anda bisa mengurangi atau menambahkan jumlah iterasinya sesuai dengan keinginan. Nah, nanti jika increment-nya setengah, iterasinya 8, kemudian X-nya sama dengan 1, maka titiknya akan diberikan 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya sampai didapat 8 titik yang masing-masing jaraknya adalah setengah dan semakin lama mendekati ke 1. Di sini juga ada slope-nya atau kemiringan garis singgung yang dibuat jika titik P-nya dihubungkan dengan titik Q yang absisnya adalah nilai-nilai ini. Ya. Kemudian grafiknya nanti akan ditampilkan di sebelah kiri. Kita bisa klik animate untuk menjalankan perubahan dari garis-garis tali busurnya yang semakin lama semakin mendekati ke garis singgung atau garis tangent. Kita lihat ini bergeraknya mulai dari titik X sama dengan 5, kemudian X sama dengan 4,5, dan seterusnya sampai ke garis birunya ini, sampai ke titik Q-nya di X sama dengan 1,5. Nah, di sini juga diberikan point of contact, yaitu 1. Point of contact itu maksudnya apa? Titik P-nya ya, 1,0. Kemudian ada kemiringan garis singgungnya yaitu 2, slope of tangent line, kemiringan garis singgung, dan diberikan juga persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan 2X min 2. Dari mana persamaan garis singgungnya? Ini kita pakai persamaan garis jika diketahui kemiringan garis dan salah satu titiknya, yaitu yang rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan
X min X1. Nah, mari kita coba untuk soal yang ditampilkan sebelumnya, yaitu X kuadrat min 2. Titik X-nya kita buat sama dengan 1 saja ya. Kemudian increment-nya kita bisa ganti-ganti apakah mau setengah atau yang lebih kecil atau lebih besar. Iteration-nya saya kurangi mungkin ya. Jadi 6 misalnya. 4. Kalau kita sudah memasukkan fungsi, memasukkan titik tempat garis singgung yang akan dibuat, increment, iteration, kita bisa klik display untuk memunculkan fungsi yang baru. Kalau misalnya gambar grafik ini, ya dan kita bisa klik animate ya untuk menjalankannya seperti tadi. Tentu asalkan number of iteration-nya lebih dari 1. Nah, jika dirasa ini kurang jelas, kita bisa klik plot option. Misalnya tidak ingin range-nya ini kan skala antara sumbu X dan sumbu Y-nya berbeda. Misalkan kita ingin buat sama, kita centang enable user defined ranges-nya, kemudian X-nya kita atur misalnya mulai dari min 5 sampai 5, atau dibuat min 10 sampai 10 saja ya. Y-nya juga kita buat sama min 10 sampai 10. Lalu supaya sama ukuran skalanya, kita klik use constraint scaling. Style of axis-nya kita buat yang normal saja ya, seperti biasa, lalu klik OK. Nah, tampilannya jadi berubah seperti ini. Kita tetap bisa menganimate, menggerakkannya. Bedanya apa dengan yang tadi? Yang ini skala antara sumbu X dan Y-nya sama saja, gitu ya, sama antara X dan Y-nya. Mau ditambah iterasinya bisa, kita bisa tambahkan lebih banyak, misalnya 16, lalu klik display lagi. Oh maaf, maksimalnya 8 ya. Oke, 8. Klik display. 8 sudah paling banyak. Ya, kita bisa lihat pergerakannya jadi lebih lambat mungkin ya dibandingkan yang tadi. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti warna garis dan kurvanya, kita klik plot option, terus kita pilih color. Kita pilih bagian mana yang mau kita ganti warnanya. Misalnya nggak pengen garis singgungnya warna hijau, kita ganti yang lain. Jadi kita pilih yang tangent, lalu klik OK. Di sini kita bisa ganti warnanya, bisa pakai yang lebih gelap hijau ya. Lalu klik OK. Jangan lupa klik OK lagi untuk mengganti. Tapi jadinya malah kurang jelas ya. Oke, seperti itu untuk penggunaan tangent second to third dan juga tangent to third. Ini mengeluarkan window yang sama. Jika sudah selesai, kita bisa klik close. Dan sayangnya memang ini tidak bisa kita gerakkan lagi ya, tidak bisa kita animasikan lagi. Hanya saja kita bisa melihat garis-garis tali busur dan juga garis singgungnya seperti apa yang dihasilkan. Nah, bagaimana jika kita ingin mencoba menghitung kemiringan garis singgungnya, tapi menggunakan dengan mensubstitusikan nilai fungsinya berapa? Yang pertama kita perlu definisikan dulu fungsi f-nya seperti apa. Ingat, f-nya dibuat dalam bentuk fungsi. Misalnya kita pakai f.2 sama dengan untuk mendeklarasikan bahwa namanya f, kemudian variabelnya kita tulis yaitu x, ini dipetakan ke x kuadrat min 2 ya tadi. Lalu kita tekan enter. Nah, kita akan dapatkan seperti ini. Selanjutnya, untuk menghitung limitnya, misalkan kita ingin menghitung limit, maaf saya salah klik. Kita akan mencari kemiringan garis singgung fungsi fx, kita ganti ke bagian mat di sini. Di titik
ketik apa? Misalnya X sama dengan 1. Ya, bagaimana caranya? Berarti kita hitung limit, mana limit di bagian kalkulus atau di bagian expression ya, untuk yang pakai versi 13, limit X mendekati 1 dari, ingat rumusnya apa? Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Jadi ini limitnya bukan X ya. Wah, harusnya ini limit H mendekati 0. Oke, saya hapus dulu deh. H, kita pencet tab, 0, tab lagi, F dari tadi X sama dengan 1 ya, berarti 1 plus H dikurangi lagi dengan F1, lalu kita kurungi, dibagi dengan H. Lalu tekan enter. Hasilnya didapat adalah 2, harusnya sama seperti yang tadi kita dapat pada saat menghitung menggunakan tangent atau tangent tutor. Tangent secant tutor atau tangent tutor. Itu. Kenapa dideklarasikan dalam bentuk fungsi? Ya sebetulnya bisa juga supaya kita bisa langsung menuliskan F1 plus H dan F1 seperti ini ya. Tapi jika Anda mendeklarasikannya dalam bentuk ekspresi simbolik, jadi bentuknya bukan fungsi seperti ini, langsung F.2 sama dengan X kuadrat min 2, lalu tekan enter. Untuk menghitung limitnya, kita harus mensubstitusi dulu. Apanya? Kita tuliskan misalnya F1, maaf, saya tuliskan FH gitu ya. Ini sebagai nilai dari F1 plus H-nya. Jadi kita substitusikan X sama dengan 1 plus H ke dalam F. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita tuliskan juga F1 dengan mensubstitusikan X sama dengan 1, masukkan ke dalam F. Seperti ini. Ya, didapat F1-nya sama dengan min 1. Nah, berikutnya baru kita hitung limit dari H mendekati 0. Fungsinya adalah FH kurangi F1 dibagi dengan H. Hasilnya memberikan hasil yang sama, yaitu 2. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan terkait pencarian kemirian garis singgung fungsi pada Maple. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.